Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sofyan Hidayat, nomor induk mahasiswa 11970030037 dari jurusan Fisika UIN Sunan Mulyadi Bandung. Di sini saya akan membahas atau menjelaskan metode numerik. Yang pertama adalah metode regresi linier atau pendekatan regresi untuk menyelesaikan sebuah studi kasus, di mana studi kasusnya yaitu pada gerak lurus berubah beraturan, di mana pada program ini memerlukan NumPy, mengimport NumPy, kemudian mengimport modul polyfit dan mengimport matplotlib. Kemudian input datanya, X datanya berupa waktu dari 0 sampai 8 detik dan Y-nya adalah kecepatan. Kemudian nanti akan dari modul polyfit akan menghasilkan nilai koefisien dan juga akan menghasilkan nilai standar deviasi. Kemudian akan divisualisasikan dalam bentuk tabel kecepatan terhadap waktu, dan juga di sini ada nilai errornya juga. Jadi pemrogram ini juga menggunakan modul error karena perhitungan numerik atau pendekatan pasti akan memiliki nilai error. Yang pertama adalah Gauss pivot. Ini adalah program utamanya. Modul yang digunakan adalah di sini adalah modul polyfit. Sini yang nantinya akan menghasilkan koefisien pada pemrograman yang tadi, yaitu baik A0, A1, A2 dan seterusnya. Selain itu juga ada pemrograman error di sini untuk menghasilkan nilai errornya. Lalu ada pemrograman swap di sini. Nah, di sini ada juga swap rows-nya. Ini untuk matriksnya. Bisa di run saja untuk lebih jelasnya di sini. Nah, di mana polinom ordernya atau polynomial order yang digunakan, misalnya yang pertama adalah order 1, maka dihasilkan nilai koefisien A0 dan A1 nya adalah 20 dan 20. Nah, standar deviasi 0. Ini maka berarti tidak ada errornya. Karena di sini baik titik data dan pendekatan regresinya atau grafik regresi pendekatannya yang orange itu sama di sini, dan diketahui bahwa dari sini ini adalah memiliki gradien 20. Nah, gradien itu kecepatan terhadap waktu, gradiennya di sini adalah percepatannya. Misal di sini menjadi order 2 kuadratik, maka di sini koefisiennya adalah A0, A1 dan A2. A0 yang 20, A1 nya 20 dan A2 nya 0. Nah, standar deviasinya 0. Di sini 0 karena tadi menggunakan polinomial 0 karena di sini 0 karena tadi menggunakan polinomial order 1 itu sudah sangat akurat. Jadi ketika menggunakan metode atau polinomial order yang kedua atau kuadratik juga di koefisien keduanya di sini 0. Dan data yang dihasilkan atau grafik yang dihasilkan pun sama seperti polinomial order 1 dengan gradien
atau percepatannya adalah 20. Kemudian metode berikutnya adalah metode interpolasi. Di sini untuk metode interpolasi membuat modul Newton Pauli tersebut terlebih dahulu. Karena metode yang digunakan adalah metode interpolasi Newton. Di sini menggunakan modul Newton Pauli, menghitung polinomial Newton P saat X koefisien faktor A dapat dengan fungsi koefisien. Di sini nanti akan menghasilkan, dan ini adalah pemrograman untuk contohnya. Untuk modul yang digunakan ada import NumPy, kemudian input math, kemudian Newton Pauli yang tadi, kemudian matplotlib. Di sini ini adalah contoh dari peristiwa GLBB dengan data X datanya di sini adalah waktu dan Y datanya adalah perpindahan di sini. Nanti ada juga koefisiennya, ada yang dihasilkan ada waktu, interpolasi, dan perhitungan eksaknya, jarak eksaknya. Dan jarak interpolasi dan jarak atau perpindahan interpolasi dan perpindahan eksaknya. Kemudian X-nya NPR rencana waktunya dari 0 sampai 10 detik setiap 0,5 detik yang dicari, jadi setiap 0,5 detik perubahannya. Kemudian seperti ini untuk solusi eksaknya. Nanti akan dihasilkan data berupa waktu, kemudian perpindahan interpolasi dan perpindahan secara eksak. Untuk lebih jelasnya bisa di run saja. Nah, ini adalah perbandingan data, interpolasi Newton, dan nilai eksak. Datanya di sini adalah yang biru dan semuanya saling berhimpit, maka berarti antara interpolasi dan eksaknya itu sangat akurat karena semua datanya berhimpit jadi satu. Dan bisa dilihat dari datanya dari rentan 0 sampai 9,5 ya, karena dari 10 setiap 0,5, bahwa data perpindahan dari interpolasi secara interpolasi dan secara eksak itu sama di sini. Nilainya sama. Maka dari itu pada grafik perbandingan data interpolasi Newton dan nilai eksaknya juga saling berhimpit. Jadi seperti itu untuk metode interpolasi Newton, pendekatan interpolasi Newton untuk penyelesaian studi kasus GLBB. Sekian penjelasan metode regresi linier dan juga interpolasi Newton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.